kita lihat sekarang ini masyarakat itu sudah awam ya dengan pembayaran digital. Jadi salah satunya adalah dengan kartu kredit. Dan seperti yang kita ketahui memang semasa pandemi kemarin bisnis kartu kredit secara khusus ataupun transaksi secara umum itu mengalami kontraksi. Nah, kami menyambut baik sekali dengan pencabutan PPKM ini. Demikian dengan sejalannya pertumbuhan ataupun membaiknya situasi pandemi, tentunya masyarakat akan semakin banyak melakukan kegiatan di luar, termasuk perjalanan, terus kemudian juga mulai dengan melakukan belanja-belanjanya, dan ini tentunya juga akan meningkatkan bisnis atau meningkatkan transaksi kartu kredit. Jadi optimisme tersendiri ya dengan adanya pencabutan PPKM ini untuk transaksi kartu kredit. Mungkin masih ke Pak Steve, dari volume dan transaksi serta growth, ekspektasinya di tahun 2023 ini bagaimana untuk transaksi dari kartu kredit sendiri, Pak? Kalau kita sedikit flashback ya, sewaktu tahun 2019 sebelum pandemi dimulai, transaksi kartu kredit mengalami puncaknya ya, di sana di mana kita rata-rata transaksi itu satu bulannya sekitar 2 triliun setengah rupiah. Semasa pandemi di tahun 2020 dan 2021 bisnis kartu kredit mengalami kontraksi yang cukup besar. Saya rasa bisnis kartu kredit ini adalah salah satu bisnis yang paling terdampak dengan adanya pandemi. Karena masyarakat dengan tidak melakukan kegiatan, tidak melakukan perjalanan atau tidak melakukan kerja, tentunya mereka juga akan membatasi transaksinya. Nah, selama masa pandemi itu kami mengalami kontraksi mungkin kalau tidak salah itu sebesar 50%. Nah, kalau kita lihat di tahun 2022, di mana kondisi pandemi sudah semakin membaik, nilai transaksi kartu kredit pun mengalami kenaikan, ya. Dan meskipun sampai dengan Desember kemarin kami baru bisa mencapai nilai di mana kita pada saat di tahun 2019 tadi kemarin gitu ya. Jadi memang masih baru kembali ke titik di mana kita mencapai titik tertinggi. Nah, kedepannya dengan semakin membaiknya situasi dan juga dengan pembebasan PPKM ini tentunya kami yakin bahwa di tahun 2023 ini pertumbuhan akan semakin meningkat, bahkan melebihi transaksi di tahun 2019 atau di tahun 2022. Baik. Banyak harapan berarti ya Pak Steve di 2023 ini untuk transaksi kartu kredit dan tentunya bisnis kartu kredit. Mungkin saya akan beralih sekarang ke Ibu Grace. Dari BNI sendiri bagaimana ekspektasi terhadap tren transaksi kartu kredit di 2023 ini dan sedikit kisi-kisi rencana pertumbuhan bisnis kartu kredit di BNI dan juga strategi pemasarannya di tahun ini, Bu Grace? Ya. Mbak Safrina, untuk ekspektasi dari BNI di tahun 2023, kita berharap kinerja bisnis kartu kredit itu bisa lebih optimis dan signifikan untuk kenaikannya. Kalau kita lihat sebenarnya dari sejak Q2 2022 tahun lalu, pertumbuhan kartu kredit ini sebenarnya sudah menunjukkan angka yang sudah membaik setelah masa pandemi. Kemudian bertumbuh terus sampai dengan akhir tahun 2022. Nah, ini yang kita harapkan di tahun 2023 nanti, bisnis kartu kredit kita proyeksikan itu bisa bertumbuh pesat, bahkan bisa kembali rebound pada kondisi sebelum masa pandemi untuk volume transaksinya. Nah, untuk kisi-kisi sendiri kita sangat yakin ya, untuk di 2023 ini kita optimis, kita kartu kredit BNI ini kami juga selalu memberikan pengembangan fitur dan layanan yang terus-menerus untuk meningkatkan pasar pengguna kartu kredit di tahun 2023 ini. Apa saja yang menjadi strategi kita dan juga inovasi yang kita lakukan, antara lain kita masih melihat setelah pola pandemi berakhir, pola untuk bertransaksi dengan online atau e-commerce ini tetap menjadi pilihan utama.
Nah, ini yang menjadi salah satu strategi dari kami untuk terus melakukan kerjasama dengan e-commerce, partner e-commerce strategik. Kemudian kedua, kita juga memberikan kemudahan untuk pemegang kartu kita melalui cicilan 0% ataupun juga dengan loyalty point. Dan kita juga tetap fokus pada transaksi-transaksi yang memang boosting untuk daily needs. Jadi kebutuhan-kebutuhan di groceries ataupun di restoran ataupun healthcare itu tetap menjadi fokus kita juga. Di samping itu juga karena kondisi juga PPKM sudah dicabut, kita juga melihat event-event yang memang bisa kita lakukan sekarang secara offline, misalnya dengan travel fair ataupun kemudian dengan dengan event-event yang ada di outdoor gitu ya. Ini bisa kita optimalkan juga untuk menggunakan untuk meningkatkan transaksi kartu kredit, termasuk juga untuk kita terus mengoptimalkan akuisisi untuk yang bagian apply kartu kredit ini dengan digital acquisition. Kalau misalnya kita berbicara pada tahun 2022 kemarin, Anda melihat bahwa perbaikan ini baru mulai terlihat di atas kuartal 2 2022. Apakah sebenarnya pertumbuhan tahun lalu dari segi bisnis kartu kredit, Bu Grace, sini sudah sesuai harapan di tahun 2022 dan bagaimana juga capaiannya untuk 2023 ini secara nilai, Ibu Grace? Ya, untuk pertumbuhan di 2002 kemarin sebenarnya kita juga sudah cukup melihat pertumbuhan yang sangat signifikan ya. Dan itu memang kami lihat di tahun 2023 ini akan lebih besar lagi dan kita berharap untuk double digit pertumbuhan itu akan bisa terjadi di tahun ini, Mbak Safrin.